Dari kesetiaan Diana, asisten pribadi Juppe, inilah kisah kesetiaan para sahabat dekat Juppe mulai dari masa pengobatan sampai pemakaman Juppe di tempat peristirahatan terakhir. Hadir paling pertama di rumah sakit di saat Juppe telah menghembuskan nafas terakhir, seperti apa bukti cinta Luna Maya dan Ruben Onsu kepada sang sahabat, mulai dari mengurus administrasi rumah sakit sampai urusan memandikan jenazah hingga persiapan tenda dan makam. Benarkah Luna dan Ruben langsung berbagi tugas saat itu mengambil alih urusan karena keluarga sedang syok saat Juppe meninggal? Mandiin, karena waktu almarhumah meninggal, yang paling ya selain keluarga, yang pertama datang Ruben, yang kedua aku. Jadi selama kita kurang lebih di dalam kamar Juppe waktu baru meninggal, bener-bener kayak baru 30 menit kita udah nyampe sana. Pas aku pegang juga masih anget gitu, jadi memang baru banget. Terus kita pikir juga, aduh aku kalau inget itu sedih banget gitu, karena aku bener-bener kayak ngelihat, ya Allah, baru kemarin ketawa-ketawa sekarang udah gitu. Ya karena aku sama Ruben yang pertama nyampe di situ, terus aku juga mikirnya kayak ini keluarga lagi shock semua. Keluarga lagi shock, ibunya lagi nangis, apa aku pikir kasihan ya, udah dalam keadaan shock, sedih, mesti mikirin begituan apa pemakaman juga. Aku bilang aku sama Ruben, yuk kita urusin deh gitu. Kemarin ketika jenazah sampai rumah, ya saya langsung lari ke makam, cari makam gitu, dan saya milihin sahabat saya di sini. Kita bagi tugas sama Ruben, kamu urusin yang rumah sakit, coba perlu surat kematian, terus aku yang bagian tenda, bagian ini teleponin, siapin ya kayak panggilin yang ustazah yang bisa mandiin, ya gitu-gitulah. Jadi ya memang harus ada yang take the lead lah gitu. Karena ya, dan aku juga pikir apalagi sih yang aku bisa lakukan untuk almarhumah terakhir kalinya, kalau nggak cuma bisa bantu dia sampai ke tempat peristirahatan terakhir dengan tenang, dengan layak, dengan baik, dan juga membantu keluarganya yang lagi hancur begitu. Apa sih yang aku bisa lakuin, ya itu gitu. Juppe hanya minta Pondok Rangon dan dia menyerahkan sama saya, jadi peletakannya itu ya memang saya yang mau. Jadi itu penghormatan terakhir aku buat dia. Jadi karena dia udah selama ini udah baik banget sama aku, udah benar-benar ya baik ya, gimana ya, orang baik ya harus mendapatkan yang terbaik juga sih. Di mata banyak sahabat, Julia Perez selama hidupnya memang telah meninggalkan kesan sebagai orang baik dan berjiwa penolong. Tak heran pada saat sakit banyak artis berbondong-bondong mendatangi rumah sakit untuk mengunjunginya. Begitupun saat diantar ke pemakaman, banjir artis hadir di antara lautan manusia yang ikut mengantar Juppe. Tapi menjadi sahabat paling dekat seperti apa Ruben Onsu yang justru diberikan amanah khusus untuk membantu kelanjutan usaha serta rumah singgah untuk anak-anak penderita kanker. Ke saya itu cuman nitip rumah singgah. Dan yang kedua itu masalah rumah singgahnya, karena dia bilang kasihan setiap kali dia melihat anak-anak kecil yang terkena kanker harus bolak-balik, tidak ada tempat, keluarga yang tidak punya uang. Itu beliau tuh sangat sedih sekali. Jadi terus memikirkan gimana caranya supaya rumah singgahnya itu berjalan. Kalau nggak dijalanin ya gimana gitu, amanat. Tapi kalau dijalanin ntar sayanya nangis mulu gitu, jadinya kayak bingung gitu. Pasti akan saya lakuin, cuman sayanya butuh stabil dulu sih. Meninggalkan banyak kebaikan semasa hidupnya, tak banyak sahabat dan penggemar keluarga besar terutama masih begitu merasakan duka yang pekat. Semuanya masih berkumpul di rumah Juppe hingga detik ini. Keluarga besar bahu-membahu memberikan penghiburan kepada ibunda serta adik-adik Juppe yang masih terpukul. Tapi benarkah hingga saat ini keluarga masih merasa bahwa Julia Perez masih tinggal bersama mereka? Hari-harinya terasa gimana ya, perasaan dia sholat masih ada aja di rumah ini, apalagi mama ya, lalu inget dia, ya sedih lah ya. Buat aku merasanya sepertinya kalau Kak Juppe itu lagi tiduran aja di kamar. Kadang aku ngerasanya seperti itu, bahwa beliau tuh lagi sedang tiduran aja istirahat di atas, jadi dia ada di sini sama kita.
Kalau untuk dimimpi memang mama nggak, cuman ya ada lah gitu ya. Ya kadang-kadang ada suara apa, hanya gitu aja kok. Pernah ada suatu ketika cerita di waktu di malam tahlilan itu si baby anakku yang paling bontot itu dia bilang ada Uwi gitu kan, hasil menunjuk ke atas gitu kan. Jadinya ya entahlah itu benar atau tidak, tapi mungkin saja itu adalah roh-roh bahwa Uwi itu masih ada bersama dengan kita. Meninggalkan kisah kebaikan Jupe kepada sahabat dan keluarga yang masih terus dikenang, seperti apa heboh video jemaah yang meninggal ketika sujud dalam sholat di Masjid Raya Tebet, Jakarta Selatan. Apa kata Ustadz terkait umat yang meninggal pada saat sholat? Simak sesaat lagi hanya di Intens.